Apakah benar uang adalah akar segala kejahatan? Jika demikian, mengapa banyak orang percaya atau orang Kristen yang tetap mencari kekayaan? Apakah kitab suci benar-benar melarang kita untuk menjadi kaya? Atau ada makna yang lebih dalam dari ayat ini? Mari kita kupas bersama dalam pembahasan hari ini. Shalom Aleihim Haferim, sahabat semuanya, selamat datang di channel Christian 777, tempat di mana kita menggali kebenaran firman Elohim dengan lebih dalam. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang sering disalahartikan, 1 Timotius 6 ayat 10. Apakah benar uang adalah akar segala kejahatan, atau justru ada pesan penting yang perlu kita pahami agar hidup kita tetap seimbang antara iman dan materi? Jangan kemana-mana, kita mulai sekarang. Dalam kehidupan manusia, uang memegang peranan yang sangat penting. Dengan uang, seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu sesama, dan bahkan membangun masa depan yang lebih baik. Namun, ada satu ayat di dalam kitab suci yang seringkali disalahartikan, yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 10, yang dalam Orthodox Jewish Bible OJB berbunyi, sebab ahavas kesef, cinta uang, adalah sores akar dari kol haraot, segala kejahatan, yang oleh karena menginginkannya beberapa orang telah tersesat dari emunah atau iman dan menusuk diri mereka sendiri dengan banyak makofim atau kesakitan dan penderitaan. Pernyataan ini sering dianggap sebagai larangan terhadap kekayaan atau pandangan bahwa uang adalah sumber segala kejahatan. Namun jika kita memahami ayat ini lebih dalam, kita akan menemukan bahwa bukan uang yang jahat, melainkan cinta yang berlebihan terhadap uang yang dapat menyesatkan manusia. Uang itu netral, cinta uang yang berbahaya. Di sini letaknya. Uang pada dasarnya hanyalah alat. Ini dapat digunakan untuk membangun rumah sakit, mendirikan kehilat, mendirikan sekolah, memberi makan orang miskin, dan menyebarkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur atau Tehillim 112 ayat 3 dikatakan bahwa dalam rumah orang benar terdapat harta kekayaan, yang menunjukkan bahwa memiliki kekayaan bukanlah dosa. Namun, ketika uang menjadi tujuan utama hidup seseorang, ketika ia menggantikan peran Tuhan atau Elohim dalam hati manusia, saat itulah masalah muncul. Inilah yang dimaksud Rabi Saul kepada Timotius. Bukan uang itu sendiri yang menjadi akar kejahatan, melainkan cinta yang berlebihan terhadapnya, yang dalam bahasa Ibrani disebut ahavas kesef. Dalam Pirkei Avot atau Etika Leluhur 4 ayat 1, ajaran Yahudi kuno menegaskan bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Seseorang yang terus mengejar uang tanpa batas akan selalu merasa kekurangan, tidak puas, dan kehilangan makna sejati dalam hidupnya. Dampak dari ketamakan yaitu menyimpang dari iman dan menuai penderitaan. Ketika seseorang menjadikan uang sebagai segalanya, ia bisa jatuh ke dalam keserakahan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan. Orang-orang seperti ini mungkin rela menipu, mencurangi, bahkan mengkhianati orang lain demi mendapatkan lebih banyak harta. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini dengan tersesat dari emunah atau iman, ketika iman kepada Elohim digantikan oleh ketergantungan pada kekayaan duniawi. Tak jarang orang yang terobsesi dengan uang justru mengalami makofim atau kesakitan batin. Mereka mungkin memiliki banyak harta, tetapi kehilangan damai sejahtera. Mereka mungkin berhasil mengumpulkan kekayaan, tetapi hubungannya dengan keluarga dan orang-orang terdekat rusak karena ambisi yang berlebihan. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah seringkali membawa kehampaan, bukan kebahagiaan sejati. Yeshua HaMashiach sendiri memperingatkan di dalam kitab Matiyahu 6 ayat 24 maksud saya,
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki uang, tetapi seseorang tidak boleh menjadikan uang sebagai tuan dalam hidupnya. Uang harus menjadi hamba yang memiliki tujuan yang benar, bukan berhala yang menguasai hati manusia. Jadi kita boleh menyimpulkan bahwa sikap yang seimbang terhadap uang sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk menggunakan uang dengan bijaksana dan tidak membiarkan cinta akan uang menguasai hati kita. Uang yang dikelola dengan benar dapat menjadi sarana untuk membantu orang lain, memperluas kerajaan Elohim, dan menciptakan kesejahteraan bagi banyak orang. Namun, kita harus selalu ingat bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar kekayaan, tetapi tentang memiliki hati yang bersyukur dan setia kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal atau Misle 30 ayat 8 dan 9, jangan memberikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, cukupkanlah aku dengan makanan yang menjadi bagianku, supaya aku dapat menjadi kenyang supaya aku tidak menjadi kenyang lalu menyangkalmu, atau menjadi miskin lalu mencuri dan mencemarkan nama Elohimku. Dengan demikian, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, bukanlah peringatan terhadap uang, tetapi terhadap ketamakan. Kita dipanggil untuk memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan, menggunakannya sebagai alat, bukan sebagai tujuan utama dalam hidup. Sebab pada akhirnya, kekayaan yang sejati bukanlah jumlah harta yang kita miliki, melainkan kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari hidup dalam kehendak Elohim. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Simak pengajaran berikut ini dan nikmati berkat rohani yang luar biasa. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan suatu materi yang saya beri tema, siapa yang mau uang? Ya, siapa yang mau uang? Oh, semua. Yang nggak angkat tangan, nggak mau juga? Oke. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi ini agar supaya saudara bisa jelas. Ya, karena ada satu ayat yang membuat kontroversi. Mari kita buka kitab suci kita di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini cukup terkenal ayat ini, saudara-saudara. Tapi jika kita salah menerjemahkan, maka kita bisa betul-betul miskin, saudara. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Di sini ada dua kalimat yang hidup yang harus saya beritahukan kepada saudara. Yang pertama adalah cinta uang, dan yang kedua adalah mendambakannya. Jika kita salah menerjemahkan tentang ayat ini, maka saudara tidak akan mau mencintai uang. Padahal saudara, dari ayat ini kita harus tahu bahwa uang itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah orang yang mengejarnya. Sama seperti ayat ini, ada orang yang salah dalam menafsirkan firman sehingga dia bisa menderita sendiri. Saya akan tunjukkan buktinya di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu itu. Artinya kita tidak boleh kaya. Dari ayat ini ya Bapak Ibu,
Maka saya akan menjelaskan agar ayat ini tidak terjadi kontroversi. Tetapi justru ayat ini yang membuat kita menjadi kaya. Nah, kalau kita menerjemahkan ayat yang akar segala kejahatan kita abaikan dulu, kita bahas yang ini, hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berarti nggak boleh jadi kaya. Padahal orang bangun pagi bersusah payah bekerja pingin apa? Pingin kaya. Tapi ayat ini bilang tidak boleh kaya. Ya wes kita miskin bareng saja yuk. Mau saudara? Nggak mau. Makanya kalau salah menerjemahkan akibatnya fatal. Nah, saya akan menerjemahkan dua ayat tadi agar saudara paham betul. Ya, kalau dikatakan hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, ya wes miskin saja. Padahal banyak orang, bahkan semua orang tidak mau miskin, ya toh? Nah, bukankah ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain? Contoh, Mishlei 10 ayat 4 dikatakan, orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Ayo, kontroversi enggak saudara? Terjadi kontroversi. Pasal 10 ayat 15, kekayaan orang kaya adalah kotanya yang kuat, kejatuhan orang miskin adalah kemelaratannya. Pasal 10 ayat 22, berkat Yahweh menjadikan kaya dan dia tidak menambah kesusahan dengannya. Jadi ini bertentangan ya, seolah-olah tubrukan ayat ini saudara. 2 Korintus 8 ayat 9, sebab kamu mengetahui anugerah Tuhan kita Yesus HaMasiah, bahwa sekalipun kaya, dia telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu dapat menjadi kaya dalam kemiskinan itu. Kemiskinannya siapa? Kemiskinannya Yesua. Nggak usah jauh-jauh deh. Saudara kalau punya anak, pingin anak saudara miskin atau kaya? Nah sekarang kalau kita benturkan dengan ayat 1 Timotius tadi, apa enggak itu kontroversi saudara? Nah kalau jemaat Alef tahu pasti sudah hafal. Sekarang saya mau tanya kepada saudara yang ada di rumah masing-masing. Engkau jawab sendiri karena saya tidak tahu saudara, ya. Tapi jawab dengan jujur. Siapa di antara saudara yang pengen hidup miskin? Angkat tangan. Enggak ada, ya. Karena saya nggak bisa lihat saudara. Siapa yang ingin hidup kaya? Angkat tangan. Wow, yang di sini pun ikut angkat tangan. Haleluya. Padahal saya tanyanya sama yang di rumah. Artinya saudara setuju dengan saya bahwa kaya itu tidak salah. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa uang itu adalah energi. Uang hanyalah alat pembayaran. Lalu apa yang dimaksud dengan cinta uang? Padahal jika kita mau jujur, kita semua cinta uang. Betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti ketika kita mencintai orang lain. Nah sekarang kalau saudara cinta dengan orang lain, apa yang ingin saudara pikirkan? Apa yang ada di pikiran saudara? Sekali saja saudara nggak ketemu, pingin ketemu. Loh betul nggak ini? Nah sekarang kalau cinta uang, saudara pengen ketemu uang nggak? Pengen. Jadi cinta uang semua dong kita. Dan saya katakan yes, saya pun cinta uang. Jangan dipotong loh ya, nanti videonya ada yang motong lagi. Ya, kalau dipotong jadi lain nanti ceritanya. Saya cinta uang karena saya rindu memiliki uang. Saudara cinta uang? Nah begitu, tapi penerangannya harus jelas saudara.
Kalau nggak jelas nanti dianggap kita bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, berapa banyak? Ini saya buktikan dulu ya, bahwa saudara semua, termasuk saudara yang ada di rumah, itu semua cinta uang, saudara. Ya. Berapa banyak saudara yang merindukan memiliki uang banyak? Ayo angkat tangan. Loh, semua, saudara. Berapa banyak orang yang kerja mati-matian karena ingin punya uang? Tapi ayat tadi mengatakan apa? Cinta uang ketika beberapa orang mendambakannya, dia telah disesatkan. Jadi kalau mendambakan, disesatkan. Nah, ini saya akan perjelas penerangan ayat ini. Karena kalau tidak, ayat itu akan menjadi ganjelan bagi orang percaya, sehingga yang ada di otak mereka adalah, kalau aku cinta uang, aku jahat. Nah, itu direkam oleh alam semesta bahwa saudara itu tidak butuh kaya. Padahal secara jujur kita ingin kaya, betul nggak? Nah, ini kan jadi kontroversi, saudara. Oke, sekarang saya terangkan saja. Ya, berapa banyak saudara yang merindukan memiliki banyak uang? Berapa banyak orang yang kerja mati-matian juga karena ingin dapat uang banyak? Boleh saudara tanya sama orang di luar sana. Saudara kerja mati-matian, jam 3 bangun, ya, yang lain masih tidur, beres-beres, berangkat ke pasar, jualan. Apa sih yang saudara cari? Uang, saudara. Ya, hati kita susah, bahkan bisa menangis kalau tidak punya uang, atau kalau kita dijauhi uang, tinggalnya di tempat kumuh, hutang sana hutang sini, sampai dikutukin orang. Susah nggak kira-kira? Susah. Nah, ini kita mesti hati-hati, saudara. Sehingga kalau ada orang kaya malah antipati dengan ayat itu, ya. Dan ini bahaya sekali, karena saudara akan terus miskin karena pikiranmu berkata bahwa orang kaya itu jahat. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Alam rohmu akan menolakmu. Padahal kalau kita mau jujur, kita cinta uang, saudara. Apakah saudara kerja mati-matian itu tidak karena cinta uang? Iya toh? Cuman bedanya orang berpikir, ya udahlah, yang penting aku dapat sedikit. Mau dapat sedikit kek, mau dapat kaya kek, mau dapat banyak kek, tetap sama. Saudara membutuhkan uang. Sama seperti saudara mencintai seseorang, saudara butuh dengan orang itu. Paham ya Bapak Ibu? Raja Daud saja cemburu dengan orang kaya. Di dalam Tehillim pasal 73 ayat 3, sebab aku cemburu terhadap orang yang sombong, aku melihat kemakmuran orang fasik. Artinya apa? Daud itu berpikirlah, orang fasik kok kaya, orang yang percaya kok malah miskin. Dia cemburu, saudara. Saudara juga akan sedih jika ditinggalkan oleh uang. Betul gak? Berarti saudara cinta uang dong? Iya. Ya. Banyak ungkapan-ungkapan munafik dari orang-orang yang sok rohani. Saya akan tunjukkan ungkapan-ungkapan ini yang tersebar luas di atas muka bumi ini. Dikatakan begini, uang bukan segalanya. Betul, uang bukan segalanya, tapi hidup ini segalanya butuh uang. Betul? Mau kemanapun saudara harus ada uang. Apalagi pergi ke luar negeri, pasti harus punya banyak uang. Tidak mungkin orang bisa ke Israel, tidak mungkin orang bisa naik mobil milik sendiri, makan enak, jalan-jalan tanpa saudara punya uang. Uang adalah gini, uang tidak akan dibawa mati, betul,
Tapi orang terasa mati kalau tidak punya uang. Loh, betul nggak ini saudara? Saudara nggak punya duit, waduh hidup terasa mati. Bahkan berapa banyak orang yang sampai ngutuki Tuhan hanya karena tidak punya uang. Ya. Ada lagi yang berkata, uang akan menjadikan banyak masalah. Betul. Tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Ada lagi, kalau sudah cinta, nggak ada lagi berurusan dengan uang. Betul. Tapi kalau cinta dan ada uang akan jauh lebih indah dan menyenangkan. Iya toh? Ada lagi, uang tidak bisa membeli kesehatan. Betul, tapi berapa banyak orang yang mati karena tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Ada orang yang sakit, selalu pikirannya apa? Oh, ke Penang, kan gitu. Nah, tapi saudara nggak punya duit, bisa sampai ke Penang? Nggak bisa, karena nggak punya duit. Jadi bagaimanapun uang itu tetap kita cintai. Betul nggak Bapak Ibu? Uang tidak bisa membeli persahabatan, betul. Tapi berapa banyak persahabatan yang putus hanya karena tidak bisa menolong sahabatnya yang dalam kesulitan. Oleh karena itu jangan bermain-main dengan kata, sebab alam semesta akan menangkap setiap kata-katamu menjadi bencana. Itulah sebabnya kita harus bisa menerjemahkan ayat firman Tuhan dengan benar. Misal di dalam kitab Qohelet ya, dikatakan pasal 7 ayat 16 dan 17. Kitab Qohelet itu kitab pengkhotbah, saudara. Dikatakan janganlah terlalu benar dan janganlah menunjukkan dirimu terlalu bijak. Mengapa menghancurkan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik dan janganlah bodoh. Mengapa engkau harus mati sebelum waktumu? Nah, di ayat ini saudara memberitahukan agar kita jangan terlalu benar atau jangan terlalu menunjukkan dirimu terlalu bijak atau saleh. Nah, perhatikan kalimat terlalu. Saya coba untuk melihat dalam teks Ibrani. Kata terlalu itu ditulis dengan kata harbeh. Harbeh itu artinya overlay. Overlay itu terlalu over. Makan obat sehari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam, hanya dibutuhkan 1 tablet. Tapi saudara makannya bukan 1, ya. Kalau makan 1 tablet kesuwen, kelamaan sembuhnya, makan 20 tablet biar cepat sembuh. Itu artinya overdosis, saudara. Bukannya sembuh, malah game over, saudara. Atau dead, mati. Jadi kalau ayat ini diterjemahkan dengan benar, maka bunyinya janganlah terlalu over kalau saudara itu merasa benar. Sehingga kalau orang terlalu benar, orang merasa paling rohani sehingga mengabaikan hal-hal yang bersifat jasmani, sehingga mau ke pasar beli sayur saja tanya Tuhan. Itu orang yang merasa over, ya. Tuhan, aku mau beli sayur nih. Enaknya sayur kangkung apa sayur bayam ya? Nah, ini sebetulnya orang yang terlalu over, saudara. Kenapa sih kok hanya hal-hal yang kecil? Apakah Tuhan tuh ngurusin hal-hal yang macam kayak gitu, saudara? Hal-hal yang terlalu sepele buat kita. Mungkin orang akan berkata, loh, rambut yang jatuh saja Tuhan tahu. Betul.
Tapi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh itu harus menyadari, kalau beli sayur saja, saudara tanya Tuhan, saya mau sayur, mau beli kangkung atau bayam, kira-kira Tuhan mau jawab apa? Lah sakarepmu, kamu sukanya yang mana? Kan gitu, betul nggak Bapak Ibu? Saya mau beli baju Tuhan, cocoknya yang merah, yang hijau, atau yang gambar bunga, atau yang bolong-bolong enaknya. Tuhan pun menjawab dengan jawaban yang sama. Sakarepmu, kamu pengen apa terserah. Lah nanti tak kasih baju sing warnanya merah, garis-garis, saudara bilang, loh Tuhan kok ngasih kok kayak orang di penjara. Ayolah kita berpikir yang realistis, saudara. Jangan terlalu over, ya. Saya juga pingin minum, tapi aku nggak ngerti Tuhan, minumnya kopi, teh atau air putih Tuhan, atau jus. Tuhan akan menjawab, lah pinter ternyata saudara ya. Tuhan menjawab, sakarepmu. Kamu pingin jus tapi aku kasih air putih, nanti komplain. Ya. Tuhan, aku ingin punya mobil. Tuhan jawabnya apa? Sakarepmu, mobilnya apa? Paham nggak Bapak Ibu? Makanya Yesua ketika bertemu dengan Bartimeus, Yesua tanya, mau apa daripadaku, hai Bartimeus? Yesua tahu nggak kalau Bartimeus itu pingin matanya membuka? Tak, lah kok pijar takok? Kok pijar tanya? Kenapa harus bertanya? Karena Tuhan ingin kepastian kita. Ya. Kalau misalnya saudara mau tanya hal-hal yang sepele, bolehlah. Saudara bilang, Tuhan, aku pingin beli kangkung. Tolong pilihkan yang bagus ya Tuhan. Nah itu oke lah, saya masih bisa. Oke ya. Tapi kalau Tuhan, aku pingin beli apa ya Tuhan? Kangkung, bayam atau apa? Ya jawabnya Tuhan, sakarepe saudara. Nah sekarang kita buktikan orang-orang yang seperti itu, kita tanya, Bapak Yahweh itu nama Tuhan atau bukan? Karena banyak orang yang berpikir gini, saya itu dekat banget sama Tuhan. Kalau dialog itu sudah kayak teman biasa, ya. Saya bahkan sering diajak turun naik ke surga. Loh saya mau tanya, pernah nggak kamu tanya nama Tuhan itu siapa? Ya, masa sih kamu tidak tahu nama Tuhan itu siapa kalau sudah sampai surga? Betul nggak? Lah kok jawabannya meleset? Jawabannya tetap Arab Yunani. Loh itu surganya siapa? Loh Tuhan yang Anda temui itu Tuhan yang mana? Kan lucu saudara. Misalnya orang ke pastori, orang akan tanya, kamu ke pastori tempatnya siapa? Saya tahu itu pastori itu tempatnya Pak Lukas loh. Enggak, itu rumahnya Pak Bejo, bukan Lukas. Lucu nggak kira-kira? Lucu. Lah saudara saya undang untuk masuk ke pastori, saudara nggak mau mengakui pemiliknya. Kan lucu saudara. Saudara diundang supaya saudara masuk Syamayim, tapi saudara menolak namanya. Lucu gak saudara? Lucu, turwagu saudara. Ya. Jadi kalau saya pikir ini orang-orang yang katanya bertitel panjang-panjang, profesor, doktor, MTH, MA, apa maneng? Panjanglah titelnya, MDiv, apalagi pamer ke sekalian tuh. Masa kalah sama mbah-mbah jemaat Aleph Tau? Kalau saya tanya mbah-mbah di jemaat Aleph Tau yang tinggal di RB itu, saya mau tanya, Tuhan kita siapa mbah? Yahweh, tuh kan jawab Yahweh saudara. Mereka lebih pinter dari orang-orang yang bertitel, pakai bolak-balik, berdalih sana berdalih sini.
Oke, saya lanjut. Orang yang terlalu fasik juga akan sangat berbahaya karena hidupnya nggak ada remnya, saudara. Sama seperti orang-orang yang suka membakarin gereja segala, apa itu orang yang tidak terlalu over rohaninya, sehingga saking overnya orang lain yang salah bunuh, bakar, binasakan. Itu orang yang over. Jadi apa yang dikatakan oleh kitab Kohelet itu betul atau salah? Betul ya. Oke, sekarang kita kembali pada ayat tentang cinta uang. Jadi apa maksud dari ayat ini sebenarnya? Benarkah kita dilarang mencintai uang? Tapi faktanya banyak orang yang menangis, banyak orang yang tidak bisa tidur, banyak orang yang tidak bisa makan jadi tidak enak, bahkan banyak orang yang kepalanya pusing karena tidak punya uang. Jadi orang mau serohani apapun tetap dia tidak bisa munafik bahwa orang itu butuh uang, saudara. Orang yang mendambakan uang dengan cara yang salah, inilah jawabannya. Jadi saudara boleh mencintai uang, karena dengan saudara mencintai uang, energi uang akan datang kepada saudara. Kalau saudara mencintai seseorang, orang itu bisa dekat atau tidak sama saudara? Bisa. Coba saja saudara tanya sama istri saudara atau sama suami saudara. Kok kamu bisa bareng sama saya? Kenapa? Karena aku dicintai kamu. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau uang itu energi ya. Dicintai, uang akan mendekat nggak? Akan dekat. Walaupun ada juga orang yang sampai ngejar uang, uangnya malah lari, saudara. Jadi yang disebut cinta uang di situ adalah jika orang mencintai uang dengan cara yang salah. Sekali lagi, terjemahannya simple. Orang mencintai uang itu salah ketika dia mendambakan uang dengan cara yang salah. Cara yang salah itu seperti apa? Mencuri. Orang mencuri karena pingin apa? Uang. Salah atau tidak? Salah. Nah itu yang tidak boleh. Ya. Orang menipu. Ya, itu salah atau tidak? Salah. Sekarang orang nipu yang dicari apa? Uang juga. Jadi ada orang yang cinta uang dengan cara yang benar, ada orang yang cinta uang dengan cara yang salah. Jadi yang salah uangnya atau orangnya? Orangnya. Ini mesti buka pikiran kita, saudara. Karena kalau tidak, pikiran kita akan membuat sebuah pernyataan. Kaya itu salah. Cinta uang itu salah. Lah, kalau saudara nggak cinta uang, bagaimana saudara bisa didekati uang? Kalau kita bikin kalimat ekstrim, lawan kata dari cinta itu apa? Benci. Sekarang kalau saudara benci uang, apakah uang mau dekat sama kita? Ya tidak. Saudara punya istri yang katanya dekat saja, kalau dibenci pasti dia lari kok. Betul ya Bapak Ibu? Jadi orang mendambakan uang, orang cinta uang itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau dia mencintai dan mendambakan dengan cara yang salah. Ini jangan sampai dipotong nih, kalimat saya yang depan kalau dipotong bahaya nih. Ya. Yaitu dengan cara apa? Mencuri, menipu, tindak kekerasan, membunuh karena warisan. Loh, orang melakukan pembunuhan karena warisan itu apa sih yang dicari? Uang, tapi caranya yang salah. Saudara tahu ya maksud dari akar kejahatan ialah cinta uang ya? Jadi kita boleh nggak cinta uang? Boleh dan harus, saudara. Tapi dengan cara yang benar. Karena Tuhan sendiri ingin kita hidup kaya. Nggak usah Tuhan lah, kita saja.
Kalau punya anak juga kita pingin anak kita kaya kok, apalagi Tuhan. Karena dengan kekayaan saudara bisa menolong orang lain. Apa itu salah? Tidak. Dengan kekayaan kita bisa menampung orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Paham Bapak Ibu? Makanya saya pernah membuat sebuah materi yang saya beri tema, tunggu tanggal mainnya, aku akan balaskan dendam kepada kemiskinan. Saya katakan, lihat kau kemiskinan, sekali waktu orang-orang akan menjadi kaya dan aku akan balas dendamkan kepadamu. Kita benci yang namanya kemiskinan. Amin. Ya, kalau saudara benci sama kemiskinan, kemiskinan nggak akan mau dekat sama kita. Itu sudah prinsip. Saudara benci dengan istri saudara akan kabur. Tapi kalau saudara cinta sama istri, istri akan tetap bersama saudara. Saudara cinta sama uang, uang juga akan tetap bersama saudara. Cuman caranya yang benar. Ngerti ya maksud ayat itu ya Bapak Ibu? Jadi bukan cintanya pada uang yang salah. Karena sekali lagi faktanya, saudara semua bahkan yang sedang nonton video ini, saudara juga cinta uang. Jangan ngomong tidak loh saudara, kalau tidak tak ambil duitnya lah nangis. Iya toh? Saya ambil contoh saja, bukti. Kalau orang bilang, oh aku nggak mau cinta uang, oke. You jangan pegang uang 1 bulan saja, nangis saudara. Ya. Berani nggak saudara mempraktekkan aku tidak cinta uang? Karena saudara salah menerjemahkan ayat itu. Nggak usah pegang uang 1 bulan. Apakah kira-kira bisa? Saya yakin nggak bisa. Kalau saudara tidak cinta uang, saudara akan menjadi manusia gembel yang paling celaka. Karena semua kita membutuhkan uang. Jadi cinta yang seperti apa? Ini yang tidak ada penjelasannya dalam teks kitab suci tadi. Sama sekali tidak ada penjelasan, sehingga langsung memvonis cinta uang itu jahat. Kalau saudara seperti ini, maka saudara akan dijauhi oleh uang. Kasus ini sebetulnya sama dengan kasus tentang patung. Ya, kan ayat firman Tuhan katakan bahwa kita harus memusnahkan patung dalam bentuk apapun. Ya. Jadi karena orang itu salah menerjemahkan, maka semua patung harus dipecahkan, harus dibakar. Pertanyaannya, kenapa kok foto tidak? Padahal patung dengan foto itu menurut saya sama, saudara. Kalau foto itu 1 dimensi, kalau patung itu 3 dimensi. Sama nggak kira-kira? Sama. Contoh misalnya ada patung bentuknya seperti saya, Lukas Sutrisno. Terus ada foto saya. Sama nggak kira-kira? Sama, hanya dia 1 dimensi, patung itu 3 dimensi. Lalu salahnya di mana patung dan patung itu, saudara? Kok patung disuruh memusnahkan, foto kok tidak? Yang salah itu bukan patungnya, tetapi yang salah adalah orangnya. Karena kalau melihat patung itu disembah, itu yang salah. Namun demikian, saudara, saya katakan bahwa sekalipun saya mengizinkan saudara punya patung ya, tapi saya menganjurkan jangan patung
tokoh agama. Tidak boleh. Sekali lagi, kenapa ada ayat yang seperti itu? Karena pada zaman dahulu kalau ada patung pasti disembah dan dijadikan dewa atau Tuhan. Tapi sekalipun demikian, saya katakan jangan pasang patung ataupun gambar tokoh agama atau makhluk-makhluk supranatural seperti misalnya ular naga, patung genderuwo, patung kuntilanak, sekalipun tidak disembah tidak boleh. Paham Bapak Ibu? Karena kalau ada orang yang anti dengan patung, lah itu tabut perjanjian saja kan ada patungnya. Loh, betul apa tidak? Kan ada dua kerub itu yang kiri kanan, saudara. Jadi kita menerjemahkan ayat itu mesti benar. Patung apapun, mau patung ikan boleh nggak? Boleh, tapi kalau disembah ya nggak boleh, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak paham, sehingga orang berpandangan salah seperti dulu di sini. Waktu kehilat kita masih ke belakang sono. Kan di situ ada patung, saudara. Patung apa? Manekin. Sehingga ada yang berkomentar tuh dulu. Hati-hati dengan pendeta Lukas Sutrisno. Itu pemuja berhala. Loh, kapan saya memuja berhala? Lah itu di belakang ada patungnya. Loh, itu kan replika patung imam besar yang pakai baju efod. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau saudara pergi ke Israel, ke Yesifa saja, di situ ada dua patung besar, imam besar dan imam biasa. Ada patungnya setinggi manusia. Ya memang orang sih bisa saja berdalih, ya Pak Lukas bisa ngomong begitu. Lah kalau jemaat pergi atau pulang, gerejanya kosong, lah diam-diam nyembah manekin itu ya bisa. Ya bisa saja orang nuduh begitu. Iya toh saudara? Loh, kalau saya nyembah patung, lah untuk apa saya mengandalkan Tuhan, saudara? Jadi ayolah, kita harus punya pandangan yang sempurna. Loh, kalau saya nyembah patung konangan, saudara, karena kehilat ini nggak pernah sepi. Sampai di sini paham? Jadi ayo kita mulai berpikir. Nah sekarang saudara mendambakan uang saja, belum tentu uang itu datang. Karena apa? Karena Anda tidak tahu cara mengambilnya. Kan Bapak Yahweh sudah memberikan hukum sistemiknya. Dan Bapak Yahweh itu bekerja dalam hukum sistemiknya, bikinannya dia sendiri. Makanya Yesus katakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Telah dan akan. Perhatikan tuh kalimat Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima. Lu telah menerima di mana? Di pikiran dan hati. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Kita akan memperoleh. Jadi Tuhan itu sudah memberikan hukum sistemiknya. Dan hukum sistemiknya Bapak Yahweh itu tidak bisa diubah-ubah. Sekalipun saudara mendambakan uang, saudara belum tentu dapat uang. Saudara cinta uang, belum tentu uang itu datang kepada kita. Kalau kita tidak mencintai dengan cara hukum sistemiknya Bapak Yahweh, sehingga karena saking cintanya sama duit, ya sudah pakai cara yang salah, merampok, membunuh, ya, ngerebut warisan, itu kan sama saja
dengan orang yang cinta uang tetapi dengan cara yang salah. Orang merebut warisan itu saja, itu bahaya loh di hadapan Tuhan. Dikasih ya syukur, tidak dikasih ya syukur. Saudara selalu bersyukur. Lah wong warisan kok nggo rebutan. Kalau saya malu, saudara. Itulah orang yang berjiwa miskin. Karena dia tidak tahu cara meraih mujizat. Sehingga karena dia saking pinginnya kaya, sementara orang tuanya sudah mati, udah sikat saja. Bila perlu melakukan pembunuhan. Ini kan salah. Cinta uang yang salah. Makanya sekali lagi saya ambil kesimpulannya adalah kita tidak bisa munafik. Baik kita semua yang ada di sini maupun yang sedang nonton, Anda adalah orang yang cinta uang. Amin. Tapi caranya yang benar, gitu loh. Cinta uang yang salah itu karena saudara mencintai dengan cara yang salah. Contoh gampang, saudara mencintai seorang perempuan. Perempuannya laki-laki kalau dideketin lari, laki-laki dideketin lari. Tapi saudara cintanya berat, sehingga karena cintanya ditolak, maka dukun yang bertindak. Iya toh? Cinta ditolak, dukun bertindak. Lah itu kan cara yang salah. Bisa nggak dengan cara yang baik, saudara? Buat hati perempuan itu luluh. Bisa? Bisa. Oh, perempuan itu main perasaan kok. Kalau perasaannya sudah kena, pasti nggak akan lari kemana-mana. Sama seperti uang. Lah ini saya ngomong begini jangan dipelintir. Nanti kalau dipelintir saudara bilang, oh saya ini uang kalau gitu berarti. Jangan dipelintir gitu. Tapi yang jelas, cintailah uang dengan cara yang benar, maka berkat dan mujizat akan mengalir dalam hidup saudara. Karena saudara datang ke sini juga pasti bawa uang. Saudara pingin beli rumah juga harus pakai uang. Saudara mau pergi kemana-mana nggak perlu pakai duit. Pergi ke pom bensin bayar pakai iman. Jadi kaploin orang kita, saudara. Semuanya serba uang. Jadikanlah uang itu sahabat kita. Tapi jangan jadikan uang sebagai raja kita. Raja kita adalah Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Uang jadikan sahabat. Ketika saudara mengeluarkan uang, katakan, hai sahabatku, pergilah dan bawa teman-temanmu yang lebih banyak untuk datang ke dompetku, ke rekeningku. Bisa? Bisa. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Ayo kita belajar bersama-sama balas dendam kepada kemiskinan, agar supaya jemaat Kehilaf Aleph Tau adalah jemaat yang kaya raya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Jadi uang bukanlah akar dari segala kejahatan, tetapi cinta uang yang berlebihan yang dapat menyesatkan kita dari iman dan membawa penderitaan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bijak dalam mengelola kekayaan, menggunakannya sebagai alat untuk kebaikan, bukan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Inilah poin pentingnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang memahami kebenaran firman Elohim. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap orang percaya terhadap uang? Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bapak Yahweh
Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodes, Kila Olam Faid, memberkati kita semua. Shalom, Haverim.